Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hayyakumullah syabab fi dars al-balaghah. Taib. Sebetulnya pelajaran ini diampu oleh Ustaz Hanif sebagaimana yang pelajaran telah lalu, dan insyaallah pada saat ini pelajaran balaghah diampu oleh saya, entah itu sementara ataupun seterusnya. Baik, bismillah, pada hari ini, pertemuan kali ini insyaallah kita membahas tentang al-musnad dan al-musnad ilaih. Apa itu musnad dan musnad ilaih? Di mana saja letaknya? Kapan dia di depan, di awal kalimat ataupun di belakang? Ya. Kita langsung masuk saja kepada ta'rifnya. Definisinya, maknanya apa sebetulnya musnad dan musnad ilaih itu? Tapi sebelumnya di sini sebutkan muqaddimahnya dulu, bahwa sudah kita pelajari yang dimaksud dengan al-kalam dalam ilmu balaghah terbagi menjadi dua, al-khabar dan insya. Al-khabar wal insya. Sudah paham ya apa makna jumlah khabariyah, jumlah insya'iyah sebagaimana pelajaran telah lalu? Yang mana jumlah khabariyah ataupun jumlah insya'iyah, dia memiliki dua rukun, dua komponen utama, yaitu al-mubtada' wal khabar, ataupun dia susunan dari fi'il dan fa'il. Ini sebetulnya sama dengan pelajaran nahwu, akan tetapi pengistilahannya dua rukun ini di ilmu balaghah disebut dengan al-musnad wal musnadu ilaih. Nah, kita lihat di bawah itu makna dari al-musnad. Al-musnad fal musnadu huwal mahkumu bihi awil mukhbaru anhu, wal musnadu ilaihi huwal mahkumu alaihi awil mukhbaru anhu. Simpelnya, yang dimaksud dengan musnad adalah suatu lafaz yang dia menunjukkan kata sifat, ya, ataupun menyakup makna hukum, suatu hukum atau sifat. Nah, kemudian al-musnadu ilaihi itu adalah yang disifati dengan hal tersebut. Kita ambil contoh misalkan di situ, fahinama naqulu Muhammadun mujtahidun, maka ketika kita mengatakan Muhammadun mujtahidun, ini adalah susunan mubtada dan khabar. Muhammad di sini kedudukannya sebagai musnad ilaih, li'annana asnadna ilaihil ijtihad, wa mujtahidun musnadun li'annahu sifah allati usnida ila Muhammad wa hukima alaihi biha. Kita lihat di sini bahwa Muhammad berkedudukan sebagai musnad ilaih. Sebagai musnad ilaih. Karena apa? Karena Muhammad ini kita sifati ataupun kita hukumi dengan lafaz al-ijtihad. Dan lafaz ijtihad itu sebagai musnad. Karena apa? Karena dia mengandung sifat, ya, mengandung makna sifat ataupun hukum yang menghukumi ataupun mensifati Muhammad. Muhammad itu bagaimana sifatnya? Bagaimana dihukumi? Muhammad itu dihukumi dengan mujtahid atau al-ijtihad. Semoga dipahami ini ya. Itu susunan mubtada dan khabar. Nah, kalau susunan fi'il dan fa'il bagaimana? Kita lihat bawahnya itu, wa kadzalika ijtahada Muhammad. Mana musnad dan mana musnad ilaih? Di sini musnadnya adalah al-fi'lu, ijtahada. Musnadnya adalah fi'il. Wal musnad ilaihi al-fa'ilu. Musnad ilaihnya dia fa'il, yaitu Muhammad. Karena kita mensifati Muhammad itu dengan sifat ijtahada, dengan fi'il ijtahada. Kita menghukumi Muhammad itu dengan fi'il ijtahada.
Berarti di sini al-fa'il dan juga mubtada dihukumi dengan musnad ilaih, berkedudukan sebagai musnad ilaih. Adapun fi'il dan juga khabar dia berkedudukan sebagai musnad karena dia mencakup makna sifat dan juga hukum yang menyertai siapa? Muhammad. Ya, insyaallah dipahami. Nah, berikutnya tentang mawadi'ul musnad wal musnadu ilaih. Afan, sebelumnya di sini yang tepat adalah mawadi'ul musnad saja. Mawadi'ul musnad, bukan mawadi'ul musnad ilaih. Mawadi'ul musnad ya. Itu mawadi'ul musnad. Yang pertama adalah al-fi'lut tam. Al-fi'lut tam. Sebentar, ini bagaimana ini? Hilang. Yang pertama adalah al-fi'lut tam. Fi'lut tam itu apa? Fi'lut tam adalah yang disebutkan dalam suatu kalimat fi'il dan fa'il. Itu kalau mabni ataupun fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum seperti di situ disebutkan alim tu atau azumat, yarju. Di situ sudah terkandung fi'il dan juga fa'il. Azumat, azumat sebagaimana dicontoh di situ. Azumat mana tadi? Nih. Ya Rabbi pada bait yang pertama, ya Rabbi in azumat zunubi. Azumat fi'il. Fa'ilnya mana? Zunubi. Di sini lafaz azumat sebagai apa? Lafaz azumat di sini sebagai al-fi'lu tam. Fi'il yang sempurna karena dia disebutkan fi'il dan fa'il. Berbeda kalau kita sebutkan fi'lun naqis. Nah, fi'lun naqis ini kan seperti kana, yakunu, soro, yasiru. Dia tidak ada fa'ilnya, akan tetapi hanyalah isim kana atau isim soro, hingga disebut fi'il naqis. Ya. Dalam fi'il naqis, dalam fi'il tam, maka fi'il tam tersebut sebagai musnad, ya, karena dia mengandung makna sifat yang bisa menghukumi untuk musnad ilaih. Seperti kita baca tadi, ijtahada Muhammad. Ijtahada Muhammad. Afwan. Mana tadi? Ijtahada Muhammad. Ijtahada Muhammad. Lafaz ijtahada di sini kedudukannya apa? Sebagai musnad karena dia termasuk al-fi'lut tam. Ya. Jadi kalau disebutkan fi'il apa saja, adumat, alimtu, yarju, ijtahada, kataba, kharaja, ya, qatala, itu semuanya fi'lut tam. Dia kedudukannya sebagai musnad, ya. Nah, untuk berikutnya tempat ataupun musnad yang kedua adalah khabarul mubtada. Semua khobar itu berkedudukan sebagai musnad. Nah, ingat ya, khobar berkedudukan sebagai musnad.
Misal di sini. Akan ketutup. Mislu qadirun min qaulika Allahu qadiru. Allah sebagai apa? Mubtada. Qadirun sebagai khabar. Ini mubtada, ini khabar. Allah sebagai mubtada, qadirun sebagai khabar. Mana musnad ilaih? Musnadnya adalah khabar. Khabarul mubtada. Ya. Musnadnya adalah khabarul mubtada. Karena kita mensifati Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah ini kita sifati dengan sifat qadirun. Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu. Maha mampu ini menjadikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai khabar al-mubtada. Insyaallah dipahami itu ya. Khabar mubtada berkedudukan sebagai musnad. Taib. Mungkin kita loncati dulu 3 dan 4, langsung kita masuk ke 5. Karena keterkaitan dengan poin yang nomor 2. Nah, untuk yang kelima, tempat-tempat musnad berikutnya adalah akhbar an-nawasikh. Khobar dari an-nawasikh. Khobar nawasikh ini apa saja? Khobar dari kana wa akhwatuha atau inna wa akhwatuha. Di sini disebutkan mithlu a'dham fil baitil awal wa muslim fil baitil akhir min al-abyad. Kita masuk ke baitnya ya. Mithlu a'dham fil baitil awal. Nanzur. Di sini kedudukan lafaz a'dham itu sebagai khabar inna. Ini kan inna, lafaz inna, afwaka a'dhamu, bi anna afwaka a'dhamu. Di sini afwaka sebagai apa? Afwaka sebagai ismu inna, a'dhamu sebagai khabar inna. Nah, khabar inna ini disebut dengan al-musnad. Oke. Khabar inna di sini disebut dengan al-musnad. Mana letak musnadnya? Sebagai khabar inna. Disebutkan tadi akhbar an-nawasikh, yaitu khabar dari inna wa akhwatuha. Nah, kalau yang dari kana mana? Khabar kana. Khabar kana di sini disebutkan enggak? Enggak ada. Kita bikin sendiri. Kana Khalidun aliman. Nah, di sini Khalid itu kedudukannya sebagai apa? Ismu kana. Alim sebagai apa? Khabar kana. Ya, tadi kan disebutkan bahwa akhbar an-nawasikh dia sebagai apa? Sebagai musnad. Nah, lafaz alim ini sebagai al-musnad. Lafaz alim, aliman itu sebagai musnad. Akhbar an-nawasikh itu letak musnad yang ke berapa tadi? Kelima. Oke, kita balik ke atas lagi. Yang nomor 3. Ismul fi'li mithlu amin. Ismul fi'li itu kedudukannya
sebagai apa? Sebagai musnad. Sebagai musnad. Perlu diketahui bahwa ismul fi'li ini menunjukkan suatu fi'il maknanya, akan tetapi dia berkedudukan sebagai isim, menyandang gelar isim. Nah, yang namanya ismul fi'li terbagi menjadi 3. Ada ismul fi'lil madhi, ada ismul fi'lil mudhari', ada ismu fi'lil amr. Yang di sini disebutkan adalah ismu fi'li al-amr. Padahal masih ada yang lainnya. Ismul fi'lil madhi ada. Kita ambil contoh, misalkan kita tulis di sini hayhata. Hayhata bima'na ba'uda. Ini fi'il madhi, ismu fi'il madhi. Kemudian ada lagi syattana bima'na iftaraqa. Syattana bima'na iftaraqa. Ini ismul fi'li al-madhi. Ismul fi'l al-madhi. Ada juga ismul fi'l al-mudhari'. Sempit tempatnya ya. Ismul fi'l al-mudhari'. Nah, apa saja contohnya? Kita sering mendengar lafaz uf. Fala takul lahuma uf. Lafaz uf ini bermakna atadajjar. Atadajjar. Ada lagi makna isim fi'il mudhari' qatta bermakna yakfi. Kita kasih contoh ini saja. Kemudian ismul fi'il al-amr. Ismu fi'il al-amr. Al-amr. Apa contohnya tadi? Amin disebutkan tadi. Ismu fi'il al-amr amin. Yang lainnya misalkan alaika. Kalau sering kita dengar alaikum bisunnati. Alaikum di sini ismu fi'il al-amr. Ismu fi'il al-amr. Kita ambil contoh yang lainnya. Soh bimana uskut. Alaikum bimana ilzamu. Ilzamu. Di sini ismul fi'li berkedudukan sebagai musnad. Semuanya musnad. Sebagaimana tadi fi'il tam, musnad juga. Berikutnya yang keempat, al-masdar an-naib an fi'lil amr. Al-masdar an-naib an fi'lil amr. Masdar yang dia menggantikan fi'il amr. Dia asalnya adalah fi'il amr, tapi dikembalikan ke masdar untuk menunjukkan kata perintah. Di situ disebutkan sa'yan fil khairi. Lafaz sa'yan berasal dari fi'il amrnya. Apa fi'il amrnya? Ini fi'il amrnya. Jadi lafaz sa'yan. Ya. Kita ambil contoh yang lainnya. Misalkan dari lafaz idrib. Fi'il amr idrib. Jadikan al-masdar an-naib an fi'il amr. Masdar dari idrib apa? Dorban.
Darban al-kalba misalkan, ya. Nah, contoh yang lainnya. Uktub ad-darsa. Uktub ad-darsa. Uktub ad-darsa. Kita rubah menjadi al-masdar an-naib an fi'l al-amr. Masdarnya apa di sini? Kitabatan ad-darsa. Oke, dipahami di sini ya. Seluruh masdar naib an fi'l al-amr yang menunjukkan kalimat perintah dia berarti sebagai musnad. Baik. Pahami di sini ya. Kalau sudah kita membahas tentang tempat-tempat musnad, kita berpindah ke tempat-tempat di mana musnad ilai. Musnad ilai. Yang pertama adalah dia berkedudukan sebagai fa'il. Kalau yang tadi musnadnya dalam fi'lut tam, kemudian musnad ilaihnya dalam fa'ilnya. Dalam fa'ilnya. Lafadz dunubi. Tadi disebutkan dalam bait syairnya, adumat dunubi. Lafadz adumat di sini kan tadi apa? Sebagai musnad karena dia fi'lut tam. Di sini musnad ilaih. Karena apa? Dia kedudukannya sebagai fa'il. Jadi kalau fa'il itu sebagai musnad ilaih. Sebagai musnad ilaih. Dipahami insyaallah ya. Kemudian tempat yang kedua adalah naibul fa'il. Naibul fa'il. Kita ambil contoh. Kutiba ad-darsu. Kutiba. Lafaz kutiba di sini adalah fi'il ma'lum, fi'il tam, akan tetapi majhul. Tidak disebutkan fa'ilnya, tidak diketahui siapa yang melakukannya. Makanya didatangkan naibul fa'il. Dia marfu. Kutiba ad-darsu. Ini fi'il, ini naib al-fa'il. Kedudukan naibul fa'il dalam kalimat itu termasuk apa? Musnad ilaih. Naibul fa'il dalam kalimat termasuk musnad ilaih. Dia kedudukannya seperti fa'il persis, karena dia menggantikan fa'il dalam fungsinya. Taib. Kemudian yang ketiga adalah al-mubtada. Al-mubtada. Tempat musnad ilaih yang berikutnya adalah al-mubtada. Sudah kita tulis tadi ya. Kita ulang lagi enggak apa-apa. Muhammadun ijtahada. Muhammadun ijtahada. Muhammad di sini sebagai musnad ilaih. Karena dia apa? Dia sebagai mubtada. Ijtahada tadi apa? Sebagai musnad. Karena kedudukannya di apa? Khabar. Paham ya? Nah, kemudian berikutnya adalah asma an-nawasikh. Asma an-nawasikh. Kalau yang tadi di musnad
akhbar an-nawasikh, kemudian berarti musnad ilaihnya adalah asma an-nawasikh. Isim dari kana wa akhwatuha ataupun inna wa akhwatuha. Ya, kita ambil contoh, misalkan inna Muhammadan naimun. Sungguhnya Muhammad tidur. Di sini adalah ismu inna. Di sini khabar inna. Nah, kalau dia kedudukannya sebagai ismu inna, berarti dia termasuk apa? Musnad ilaih. Dia kedudukannya seperti mubtada persis, karena dia adalah turunan dari mubtada yang asalnya dia adalah Muhammadun naimun, ditambahkan inna saja. Inna Muhammadan naimun. Dipahami ya? Ini yang inna. Kalau yang kana Muhammadun naiman. Kana Muhammadun naiman. Di sini Muhammadun sebagai ismu kana, naiman sebagai khabar kana. Nah, kalau ismu kana ini berkedudukan sebagai musnad ilaih. Kalau Muhammad ini berkedudukan sebagai ismu kana, berarti Muhammad adalah musnad ilaih. Karena dia sebagaimana turunan dari mubtada, sama hukumnya seperti ismu inna. Ya, mubtada ismu inna, ismu kana, hukumnya sama, dia berkedudukan sebagai musnad ilaih. Ya, insyaallah dipahami. Kemudian berikutnya at-taqdim wa at-ta'khir. Kapan musnad ilaih ini didahulukan? Musnad ilaih ini kapan didahulukan? Rutbatul musnad ilaihi at-taqdim. Sebetulnya musnad ilaih ini kedudukannya, letaknya, urutannya itu di depan. Ya, di depan. Ini secara asal. Nah, kapan saja, di mana letaknya? Nah, di sini disebutkan ada 3 tempat. Yang pertama adalah at-ta'jil bi idkhalis surur ila qalbis sami'. Dia ingin menyegerakan untuk idkhalus surur, membahagiakan, memberikan kabar gembira ila qalbis sami', kepada hati orang yang mendengarnya. Nah, contohnya di sini disebutkan najahuka fil imtihan fi awwal qa'imatin najihin. Faqad quddimal musnadu ilaihi lafz najahaka li idkhalis surur ila nafsil mukhatab. Di sini lafaz najahaka didahulukan, kedudukannya sebagai musnad ilaih. Lebih tepatnya apa tadi? Sebagai mubtada. Dia sebagai mubtada. Kalau dia mubtada, berarti kedudukannya sebagai musnad ilaih. Dia ditaruh di depan, tujuannya untuk apa? Idkhalus surur, memberikan kabar gembira, menyenangkan hati. Contoh yang lainnya misalkan as-safaru ila Makkah gadan biiznillah. Lafaz as-safaru, safar kemana? Ke Mekah. Safar ke Mekah itu kabar gembira atau kabar sedih? Tentunya safar ke Mekah adalah kabar gembira. Orang menunaikan ibadah umroh haji.
itu adalah kabar gembira, makanya didahulukan. Didahulukan. Kemudian contoh yang kedua, tempat di mana musnad ilaih ini didahulukan. At-ta'jilu bi idkhalil huzni ila nafsil mukhatab. Bersegera untuk memberikan kabar yang menyedihkan kepada orang yang diajak bicara. As-sijnu hakama bihil qadhi. As-sijnu hakama bihil qadhi. Penjara itulah hukuman yang ditetapkan oleh penjara itu adalah hukuman yang ditetapkan oleh qadhi. Di sini as-sijnu, lafaz as-sijnu, penjara. Penjara itu kira-kira kabar gembira atau kabar sedih? Tentu sedih. Iya, sedih. Lafaz as-sijnu menunjukkan kabar yang menyedihkan, kabar yang tidak enak didengar. Makanya dia didahulukan. Kita ambil contoh yang lainnya. Misalkan al-mautu qaribun. Kematian itu dekat. Kematian di sini termasuk idkhalul huzn, memberikan kabar gembira atau menyedihkan? Tentunya menyedihkan. Kemudian taqdimul musnad ilaihi, yang berikutnya yang nomor 3 adalah at-tabarruku bihi, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat contohnya, ismullahi ista'antu bihi. Nama Allah Subhanahu wa taala, aku meminta tolong dengan nama tersebut. Aku minta tolong dengan nama tersebut. Ismullahi abda'u bihi, dengan nama Allah aku memulainya. Insyaallah dipahami ya. Tujuan urut balagiyah ketika didahulukan musnad ilaih. Ta'jil bi idkhalis surur atau ta'jil bi idkhalil huzn ketika at-tabarruk bihi. Nah, kemudian taqdimul musnad. Kapan musnad itu didahulukan? Musnad itu didahulukan pada 2 tempat. Nah, misalkan di sini disebutkan izharul farahi was-surur. Sama, menampakkan kegembiraan, menampakkan kesenangan. Ya, seperti perkataan syair, sa'idat bi ghurrati wajhikal ayyamu wa tazayyanat bi baqa'ikal a'wamu. Di sini didahulukan lafaz sa'idat wa tazayyanat 'ala al-musnad ilaihi. Lafaz sa'idat didahulukan, dia sebagai musnad didahulukan atas al-ayyamu, didahulukan daripada al-ayyamu, dia sebagai musnad ilaih. Tujuannya apa? Izharus sururi wal farah, untuk menunjukkan rasa senang, rasa bahagia. Kita ambil contoh yang lainnya. Sering kita dengar dalam percakapan, sa'idtu biliqa'ika, saya gembira, saya senang ketika berjumpa dengan Anda. Lafaz sa'idtu. Kemudian yang kedua, tujuan mendahulukan musnad. Tujuan mendahulukan musnad adalah at-tashwiqu ila dzikril musnadi ilaih. Memberikan penasaran. At-tashwiq, penasaran. Untuk bikin orang penasaran. Ila dzikril musnad ilaihi. Musnad ilaihnya nanti apa sih setelah ada kata yang bikin penasaran tersebut? Wa yaktsuru dzalika fi babil madhi. Dan hal tersebut banyak terjadi dalam bab al-madh, pujian. Kaqali Muhammad ibn Muhaib
yamdahul mu'tasim, seorang penyair bernama Muhammad bin Wahib ketika menyanjung al-mu'tasim. Dia mengatakan salasatun tusyriqud dunya bi bahjatiha. 3 hal yang mana dunia itu bersinar gemerlap. Syamsud duha wa Abu Ishaq wal qamar. Matahari pada waktu duha, kemudian Abu Ishaq dan juga bulan. Dalam susunan yang biasa, dia harus ditaruh di belakang. Dia salah satu di sini kan kedudukannya sebagai khabar. Baca itu di bawahnya. Fal musnadu salasatun li'annahu khabarun muqaddam. Musnadnya yaitu lafaz salasah, dia adalah khabar muqaddam. Wal musnadu ilaihi, mana mubtada'nya? Mubtada'nya itu syamsud duha wa ma utifa alaihi. Syamsud duha wa Abu Ishaq wal qamar. Nah, didahulukan lafaz khabar muqaddam, yaitu yang di sini disebut dengan salasatun litashwiqis sami' ila ma'rifatil musnad ilaihi, supaya orang yang mendengar itu penasaran, pengen tahu apa itu musnad ilaihnya, apa itu mubtada'nya sebetulnya apa. Kita ambil contoh yang lainnya, misalkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mana tidak ada naungan pada hari kiamat kelak kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk 7 hamba tersebut. Siapa saja? Nah, di antaranya adalah al-imamul adil, imam penguasa yang bersikap adil terhadap rakyatnya. Kemudian juga warajulun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang bertumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Kemudian ta'khirul musnad, ini ditukar saja. Ta'khirul musnad berarti adalah takdim al-musnad ilaih. Gak perlu kita bahas. Yang penting adalah takdimul musnad ilaih dan takdimul musnad. Di mana letak-letaknya kalian harus tahu. Mungkin nggak perlu ya kita baca syairnya, takut terlalu panjang. Yang terpenting adalah kalian tahu apa itu musnad dan musnad ilaih, di mana letak-letaknya, di mana musnad ilaih, kemudian kapan dan tujuannya apa ketika didahulukan musnad ataupun didahulukan musnad ilaih. Semoga kalian paham, bermanfaat, menjadi wawasan yang lebih luas. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.